surga yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan acara pertanyaan di malam ini ya Tuhan. Kiranya berkati hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi renungan bagi kita, terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang-orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Ahel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya rasa kita setuju jika dikatakan tak ada seorang pun yang suka tinggal di dalam ancaman. Tak ada seorang pun yang suka hidupnya berada di bawah tekanan, yang apalagi jikalau sampai ancaman tersebut mengancam nyawanya. Segala cara akan dilakukan untuk seseorang berada di bawah tekanan itu, agar keluar dari sana. Dan tak jarang setiap ancaman, setiap tekanan yang dialami membuat orang tersebut menjadi lemah, membuat orang tersebut menjadi stres, bahkan membuat orang tersebut menjadi berputus asa. Setidak-tidaknya ada dua hal yang dapat menjadi pilihan kita untuk ditempuh agar terhindar dari masalah tersebut, yaitu lari dari permasalahan atau maju dan berjuang untuk menyelesaikannya. Situasi seperti inilah yang tengah dihadapi oleh Elia.
Dalam teks ini kita melihat bagaimana Elia pada saat itu berada dalam ancaman yang berasal dari seorang istri raja, yaitu Ratu Isabel. Elia adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menasehati Raja Ahab yang pada saat itu sudah menyembah ilah-ilah lain atau Baal. Melalui Elia, Tuhan memberitahu bahwa akan terjadi kekeringan selama 3,5 tahun jikalau mereka tidak bertobat dari jalannya. Tetapi yang terjadi malah Raja Ahab tidak percaya akan apa yang diberitakan oleh Nabi Elia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang membuat Raja Ahab terkenal, terutama yaitu mengenai keburukan karakter istrinya. Itu sebabnya lah Isabel berhasil membawa orang Israel menyembah Baal dan membunuh imam-imam serta nabi orang Israel. Benar, memang Raja Ahab takut akan Tuhan, tetapi dia lebih takut kepada istrinya. Hal itu dapat kita lihat dalam peristiwa ketika Elia dan Raja Ahab berada di Bukit Karmel. Dalam peristiwa pertarungan Allah dengan Dewa Baal melalui memberikan persembahan. Bisa kita lihat sebelum teks ini dikatakan bahwa meskipun para nabi-nabi Baal telah memanggil-manggil dewa mereka, tetapi tidak ada suatu hal apapun yang terjadi. Sebaliknya, ketika Elia memanggil nama Tuhan, Tuhan langsung turun dalam bentuk api dan menyambar habis persembahan yang dipersiapkan oleh Elia. Nah, melalui peristiwa ini membuat orang yang ada di sekitar situ, membuat orang yang melihat menjadi percaya bahwa Tuhan adalah sesungguhnya yang benar. Tuhan adalah memang benar-benar Tuhan karena Dia nyata melalui peristiwa tersebut. Elia yang menjadi faktor di balik ini, dia berhasil membuat orang-orang tersebut percaya. Raja Ahab yang menjadi percaya tersebut berniat untuk menceritakan kepada istrinya akan apa yang dia lihat pada peristiwa tersebut. Akan tetapi niat baik dari Raja Ahab menjadi mendatangkan celaka bagi Elia karena Ratu Isabel menjadi marah dan murka mendengar kabar tersebut. Apalagi Ratu Isabel mengetahui bahwa nabi-nabinya telah habis dibunuh oleh Elia. Maka dari itu, pada saat itu Tuhan menyuruh Elia untuk bersembunyi menghindari Raja Ahab. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam perjalanan Elia untuk melarikan diri agar terhindar dari ancaman tersebut, dia mengalami perjalanan yang begitu berat, perjalanan yang penuh cobaan dialami oleh Elia. Sampai-sampai dikatakan dalam teks kita ini bahwa Elia mengatakan bahwa dia ingin agar Tuhan mencabut nyawanya, agar Tuhan mengambil nyawa Elia. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Elia mati. Malahan Tuhan mengutus nabinya, mengutus malaikat-malaikatnya untuk memberi pertolongan kepada Elia. Hingga sampailah Elia di sebuah gua yang berada di Gunung Horeb. Di dalam gua itu ia merenung mengenai segala yang ia alami, termasuk campur tangan Tuhan yang selalu ia rasakan dalam kehidupannya. Di sana pikirannya merasa hidup ini suram dibarengi rasa takut. Akan tetapi pada saat seperti itulah Tuhan berfirman kepada Elia. Tuhan berkata kepada Elia, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Dengan perasaan yang tertekan batin, Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam." Di sini tampak seperti Elia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Bagaimana
walaupun dia sudah melakukan hal baik, akan tetapi ancaman selalu datang kepadanya. Seperti yang kita lihat pada ayat 11, dikatakan bahwa Elia keluar dari dalam gua. Kemudian Tuhan membujuk Elia melalui tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam yang dimaksud di sini adalah angin ribut dan topan. Kemudian gempa bumi yang menggoncang batu-batu. Sesudah itu datanglah api yang membakar dan menusuk. Akan tetapi di sana Elia tidak menemui adanya Tuhan. Karena tidak menemui Tuhan di dalam tanda-tanda yang dahsyat itu, ia kembali ke dalam gua. Di sana setelah sampai di dalam gua itu, Elia mendengar suara angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, Elia mempersiapkan diri. Seperti di teks ini kita melihat bahwa Elia menutupi wajahnya. Dan suara Tuhan pun datang untuk kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama, dan Elia pun menjawab dengan jawaban yang sama. Saudara-saudariku, sesudah peristiwa tersebut, datanglah perintah kepada Elia supaya dia pergi dari Gunung Horeb. Adapun perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Elia agar bangsa Israel memiliki seorang raja, yaitu dikatakan di sini agar mengangkat Hazael sebagai raja Aram dan Yehu raja atas Israel, serta Elisa sebagai penggantinya menjadi nabi yang mengingatkan agar bangsa Israel tidak jatuh ke dalam dosa lagi. Dengan modal kuasa Tuhan yang telah menguatkan hati Elia, dia pun pergi dan melakukannya. Di sana tampak adanya suatu dorongan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Elia, yaitu mengenai bahwa adanya kepastian pemeliharaan Tuhan untuk hidupnya, dan membuat Elia sadar bahwa segala sesuatunya ada di bawah kuasa Allah. Serta di sini Elia menjadi sadar bahwa dia tidak seorang diri. Dia sadar bahwa dia tak seorang diri melalui perkataan Tuhan yang mengatakan masih ada 7.000 orang yang masih percaya kepada Tuhan dan mulutnya tidak mencium bara. Saudara-saudariku, melalui kisah Elia ini kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama, diperlukan kepekaan untuk menyadari kehadiran Tuhan. Di saat berada dalam pergumulan, di saat kita sedang menghadapi permasalahan, seringkali kita merasa sendiri dan seolah berjuang sendirian. Di saat begitu dapat membuat kita menjadi lemah. Pada situasi yang begitulah baru kita mengingat untuk mencari pertolongan dari Tuhan. Akan tetapi ekspektasi kita sering menjadi kecewa karena kita beranggapan Tuhan akan datang dengan tanda-tanda yang dahsyat. Tuhan akan datang dengan seluruh kemahakuasaannya yang diikuti oleh beberapa peristiwa alam yang dahsyat. Seperti dalam teks ini, Elia beranggapan ketika datang angin topan, dia beranggapan Tuhan ada di sana, tetapi tidak. Malahan Tuhan datang dengan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Di situ bisa kita lihat bahwa Elia memiliki kepekaan untuk menyadari dan menyiapkan dirinya. Saudara-saudari, Allah yang Maha Kuasa dengan kemahakuasaannya dapat hadir melalui cara-cara yang sederhana yang kita alami. Bisa jadi orang tua mendapatkan kekuatan ketika anaknya mencium dia. Bisa jadi kita ketika merasa berada di bawah tekanan, ketika kita merasa kesusahan, bisa jadi kita memperoleh kekuatan melalui senyuman orang yang bahkan tidak kita kenal. Saudara-saudariku, ada satu kemahakuasaan Allah yang sering kita lupakan, yaitu kemahakuasaan Allah yang terwujud ketika penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Sering kita lupa bahwa kemahakuasaan Allah
yang tertinggi terwujud dalam peristiwa salib. Tema kita minggu ini ingin mengantarkan kita pada pemahaman bahwa kuasa Allah yang terbesar ada di kayu salib dengan pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dengan pengorbanan anaknya tersebut, kita menjadi beroleh keselamatan dari dosa dan memberi kepada kita kehidupan yang kekal. Karena pada salib yang sering kita remehkan itu, pada salib yang sering kita hanya menganggap itu sebagai simbol kekristenan, malahan pada salib tersebut ada peristiwa yang sangat luar biasa, bagaimana seorang dapat menanggung beban dosa dunia ini. Bagaimana melalui peristiwa salib tersebut terdapat kuasa yang membayar hukuman atas dosa kita. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari teks ini yaitu kesuksesan ataupun kejatuhan suami banyak ditentukan oleh istrinya. Melalui kisah Elia ini yang berhadapan dengan Raja Ahab hendak mengajarkan kita terlebih kepada para istri ataupun para ibu agar menjauhi sikap seperti Isabel di teks ini. Bisa kita lihat melalui teks ini bahwa istri yang tidak baik dapat membuat suasana rumah itu seperti dalam keadaan peperangan. Bisa membuat suasana rumah itu tidak ada damai dan juga suasana rumah itu sangat kacau dan tidak mengenakan untuk berada di sana. Akan tetapi, seorang istri yang baik akan mendatangkan sukacita di tengah-tengah keluarga dan juga dapat mengarahkan suami untuk semakin lagi bersemangat bekerja. Yaitu terlebih di saat seperti ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana peranan orang tua semakin diperlukan, yaitu untuk mendidik anak bersekolah dari rumah. Tugas orang tua semakin berat dengan adanya pandemi ini. Maka dari itu, mari belajar dari rumah tangga Ahab yang oleh karena istrinya membawa kehancuran bukan hanya di keluarga itu, melainkan kehancuran pada satu negara, kehancuran yang mengakibatkan murka Allah. Lalu pelajaran yang ketiga yaitu hadapilah pergumulan. Seringkali kita memilih untuk menghindar ketika pergumulan itu datang dan merasa ketika pergumulan itu datang kita menghadapinya seorang diri saja, dan kita merasa seolah-olah Tuhan tidak memberi perlindungan dan membiarkan kita sendirian. Melalui kisah Elia ini dapat kita lihat bahwa memang ada konsekuensi yang ditanggung oleh orang yang melakukan kebaikan. Dalam bahasa Batak dikenal istilah yang mengatakan esisogodo nama mulahon hasik-tongan. Walaupun benar yang kita lakukan, walaupun baik yang kita lakukan, akan tetapi selalu ada orang yang tidak menyukainya, yang menjadi batu sandungan terhadap kebaikan kita tersebut. Lihatlah Elia, bagaimana dalam pergumulannya ia tetap berpengharapan sehingga Tuhan langsung menemuinya dan membekalinya. Ingatlah, pada waktunya Tuhan akan mengirim apa yang kita perlukan. Kalaupun situasi sekarang kita sedang berada di bawah ketidakmampuan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini, kalaupun hidupmu saat ini sulit, jangan mau bersembunyi dalam kegelapan. Dari sini kita diingatkan satu nyanyian dari buku ND bernomor 404 mengenai Unakko Saidina Holon Tunatiuri Maho Atong. Marilah kita keluar dari kuasa kegelapan, karena Tuhan akan mengirim rohnya untuk mengusir kegelapan yang ada dalam diri kita.
Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat-Mu yang selalu kami rasakan, yaitu melalui firman-Mu yang kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati setiap keluarga yang sedang melakukan acara pertanyaan ini ya Tuhan. Kiranya setiap keluarga Kristen Engkau memberikan damai di tengah-tengah keluarga tersebut ya Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan ini ya Tuhan, kiranya selalu memberkati kehidupan kami dan menguatkan kami untuk melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di atas segala permohonan kami itu ya Tuhan, kami mohon ampun akan dosa kami. Kiranya kasih setia-Mu yang menyertai kami dalam kehidupan kami Tuhan, menyelamatkan kami dari dosa kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.